Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Seperti yang diharapkan, berapa kali kau bisa terus menyerang, pikir Xiaoyan dengan senyum dingin. Kejutan muncul di matanya dan dia segera tersenyum saat menemukan petir hitam yang awalnya menakutkan perlahan melemah di bawah serangannya, sementara Douqi yang kuat sekali melonjak di tangannya. Segel di tangan Xiaoyan berubah dan telapak tangan besar lainnya muncul dan dengan keras menghantam petir hitam hingga hancur saat ledakan keras bergema di langit. Yueru dan lainnya nampak begitu tercengang saat mereka melihat Xiaoyan yang secara paksa menghancurkan dua petir hitam dan kegembiraan melonjak di hati mereka. Pikiran Xiaoyan melintas dan boneka langit muncul di depannya sebelum mengayunkan tinjunya ke petir hitam dengan keras. Petir hitam yang menakutkan itu benar-benar muncul di tinju boneka langit seolah ada daya tarik misterius seperti magnet di tinju itu. Boneka ini sebenarnya dapat menyerap kekuatan petir hitam, pikir Yueru dan lainnya tercengang. Xiaoyan tersenyum tipis dan membiarkan boneka langit menyerap kekuatan guntur. Jika petir misterius ini dapat diserap oleh boneka emas, kekuatannya mungkin akan sebanding dengan boneka Kaisar Bintang 5 pikir Xiaoyan. Setelah itu dia duduk bersila dan mulai mengamati situasi boneka langit yang menyerap petir hitam. Satu demi satu, petir hitam dilepaskan dari awan petir di seluruh langit yang akhirnya semuanya meleleh di tubuh boneka emas. Itu akan menjadi waktu bagi boneka langit emas untuk berevolusi. Beberapa suara percapakan juga muncul. Xiaoyan ini benar-benar tidak terduga, dia bisa memiliki boneka yang begitu langka, kata Yueru dengan sukacita melonjak di matanya. Benar, sepertinya kita tidak perlu khawatir, kata Yusing tersenyum seraya mengusap janggutnya. Awan petir akhirnya semakin kecil di langit dan tubuh boneka emas menjadi semakin padat. Orang itu, dia adalah Xiaoyan, bajingan. Aku akhirnya menemukanmu, gumam Muller dengan wajah kusam. Di atas langit, badai energi yang mengamuk akhirnya perlahan menghilang setelah berlangsung selama lebih dari 10 menit dan saat badai menghilang ruang yang runtuh ini secara bertahap menyelesaikan perbaikan sendiri dan menghangatkannya saat sinar matahari turun dari langit dan bersinar di puncak gunung ini. Saat badai mereda, semua mata beralih ke langit hanya untuk melihat Xiaoyan berdiri di langit tanpa terluka sedikit pun. Xiaoyan tersenyum saat melihat boneka langit yang memancarkan kekuatan menakutkan. Pada saat awan hitam menghilang, boneka langit di bawah tiba-tiba meraung ke langit, sementara cahaya emas yang menyilaukan membawa fluktuasi energi yang kuat saat melonjak keluar dari tubuhnya. Sepertinya masih ada celah antara boneka emas puncak yang sebenarnya, tapi ini sudah cukup untuk menjadi senjata pamungkas di masa depan, pikir Xiaoyan tersenyum dan muncul kembali ke kuali obat di mana pil obat warna merah nampak muncul menjadi naga api yang mencoba melepaskan diri dari kuali obat. Ketika fluktuasi energi pil obat semakin ganas, naga api tiba-tiba meraung menyebabkan kuali obat meledak dan api beterbangan di seluruh langit, sebelum kemudian pil obat melesat keluar dari kuali obat hendak melarikan diri ke langit yang jauh. Xiaoyan hanya tersenyum saat melihat itu, tubuhnya melintas dan dia muncul di depan pil obat dan langsung menangkapnya. Menghadapi genggaman Xiaoyan, aliran cahaya itu dengan cepat meluas dan sekejap berubah menjadi binatang buas besar dengan cakarnya yang akan merobek kepala Xiaoyan. Ledakan keras terdengar ketika tinju dan cakar saling bertabrakan. Melihat binatang raksasa itu melesat mundur, Xiaoyan hanya tersenyum dan mengejarnya. Melihat Xiaoyan mengejarnya lagi, binatang raksasa itu meledak dengan cahaya yang kuat dan tubuhnya juga menyusut dengan cepat dan berubah menjadi sosok Sun Er. Biarkan aku pergi, kata sosok itu tersenyum. Sun Er, gumam Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh. Yueru juga terkejut dengan pemandangan tiba-tiba di langit ini. Pil obat kekaisaran ini sebenarnya bisa berubah menjadi bentuk manusia. Selain itu Xiaoyan menatapnya dengan lembut. Gadis itu pasti ada hubungannya dengan Xiaoyan, pikir Yueru menatap sosok Sun Er. Kecantikan seperti itu bahkan dia tidak dapat membandingkan. Xiaoyan juga menjadi sedikit lamban sebelum akhirnya pulih. Petir melonjak di tubuhnya dan sekejap muncul di depan Sun Er, sebelum kemudian mengulurkan tangan dan meraih pil obat. Sun Er, tunggu aku akan meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin dan pergi mencarimu, gumam Xiaoyan dalam hatinya. Di pintu masuk utama keluarga Yue, Muller dan Murai dengan dingin menatap Xiaoyan di langit. Bajingan, kali ini balas dendam Wu Huan akan terbayar, gumam Muller dengan dingin.
Xiaoyan baru saja meminum pil obat dan douqi di tubuhnya belum stabil, memurnikan pil obat untuk waktu yang lama pasti akan melemahkan kekuatannya. Dia baru saja akan melangkah pergi ketika Muller dan Murai tiba-tiba muncul tak jauh di depannya. Muller, orang ini sebenarnya mengejarku sampai ke sini. Pikir Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya, pikirannya melintas dan boneka langit emas segera muncul di depannya. Bukankah itu Muller? Kata Yueru yang berada di samping Yusing terkejut. Mereka berdua segera melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Serahkan Xiaoyan, kata Murai. Apa kalian saling kenal? Tanya Yusing pada Xiaoyan. Ada sedikit kemarahan di wajahnya ketika dia melihat Muller dan Murai di langit. Bagaimanapun tempat ini adalah wilayah klan Yue. Kami hanya bertemu beberapa kali. Hari itu aku dan dia bertarung di reruntuhan dan mengalahkannya, kata Xiaoyan. Xiaoyan, kamu telah menyakiti putraku dan mengambil buah hijau bulan sabit. Serahkan buah hijau bulan sabit itu, jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi hari ini, kata Murai dengan senyum dingin. Kepala keluargamu, buah bulan sabit didapat oleh putriku, namun Mueller ingin merebutnya. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan hati-hati. Lupakan itu, kata Yusing menatap tajam pada Muhai, bintang 4 Dou di puncak. Meskipun keluargamu tidak sekuat keluarga Yue, namun keluargamu masih memiliki kekuatan di Wucheng. Wajah Murai nampak kusam saat mendengar itu, namun dia mendengus dingin sebelum menatap Xiaoyan dengan sengit. Yue Xing mengerutkan keningnya, dan kemudian tiba-tiba teringat bahwa Xiaoyan melukai Wu Huan dengan parah, tapi Wu Cheng tidak mengirim orang kuat untuk datang untuk membalas dendam. Karena kepala keluargamu tidak punya cara untuk mengajar, jadi biarkan aku merawat putramu dengan baik untukmu, kata Yusing menyeringai dan douqi yang kuat melonjak di tubuhnya. Yueru saat itu hampir dipermalukan oleh Muller, jadi dia harus memberi pelajaran pada Mueller ini. Sebaliknya, Xiaoyan telah melindungi putrinya yang mendapatkan buah hijau bulan sabit, jadi dia pasti tidak akan menyerahkan Xiaoyan. Tubuh Yusing melintas dan sekejap muncul di depan Muller dan meraihnya sebelum menghilang dan muncul di samping Yueru. Murai terkejut saat melihat itu. Brengsek, orang tua, kau bertindak terlalu sombong, kata Murai dengan marah. Kau telah masuk tempat klan Yue seenaknya, tidak hanya memfitnah putriku, tapi juga mencoba membuat keluarga Yue saya menyerahkan panah tua. Menurutmu apa yang harus dilakukan sesuai dengan aturan keluarga Yue, kata Yusing dengan senyum dingin. Wajah Murai sedikit tenggelam saat mendengar itu, bagaimanapun ini adalah markas keluarga Yue. Di saat yang sama Mueller merasakan sebuah tangan menarik tubuhnya menjauh, kejutan melonjak di wajahnya saat dia melihat Xiaoyan yang tiba-tiba muncul. Kilatan dingin melintas di mata Murai saat dia melihat itu. Douqi melonjak di tubuhnya akhirnya berubah menjadi telapak tangan yang meluncur ke arah Yusing. Yusing hanya mendengus dingin saat melihat itu. Douqi melonjak di tangannya akhirnya menjadi pilar energi yang menghantam telapak tangan Murai hingga hancur. Xiaoyan, selanjutnya diserahkan padamu, kata Yusing. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sebelum menatap tajam pada Muller. Aku cukup baik tidak mengambil hidupmu saat itu, tapi aku tidak berharap kamu membalas dendam atas kebaikanku sekarang, karena itu kau tidak bisa menyalahkanku, kata Xiaoyan dengan dingin. Api lotus iblis segera melonjak di tubuhnya. Ayah, selamatkan aku, teriak Mueller yang merasakan gelombang kematian dari tangan Xiaoyan. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak menyerang, selembar kertas putih yang dibungkus dengan douqi merah perlahan melayang di tangan Murai. Yusing tua, apa kamu tahu apa ini? Tanya Murai dengan keras. Perintah Wu Cheng, seru Yue Xing mengerutkan keningnya saat melihat selembar kertas di tangan Murai. Begitu perintah Wu Cheng keluar, yang lain mundur, kami hanya mencari Xiaoyan, kata Murai dengan dingin. Sial, ini sebenarnya perintah kota bela diri, seru Yusing terkejut. Bagaimanapun dia adalah kepala klan Yue, dan banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk klan. Apa itu perintah kota bela diri? Tanya Xiaoyan. Perintah Wu Cheng, singkatnya, adalah perintah pencarian dari Wu Cheng. Begitu seseorang mengeluarkan perintah Wu Cheng, maka orang-orang Wu Huan akan berhenti dengan segala cara, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kamu harus memburu mereka, kata Yueru sedikit berkerut. Dia tidak menyangka orang-orang Wu Cheng akan sangat tidak masuk akal. Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat kertas putih di tangan Murai, setelah itu dia melepaskan Mueller. Mueller juga merasa bahwa Xiaoyan melepaskannya, dan kemudian melarikan ke arah Murai dan menatap Xiaoyan dengan dingin.
Baisu dari asosiasi alkemis menggelengkan kepalanya saat melihat itu, tiba-tiba berbalik untuk melihat Xiaoyan di kejauhan dan bergumam dengan bingung, ada apa dengannya? Pikir Baisu, karena Baisu juga adalah seorang alkemis, persepsi jiwanya jauh lebih kuat daripada Yusing, jadi dia bisa merasakannya dengan sangat sensitif bahkan jika Xiaoyan baru saja selesai memurnikan pil obat dan menghabiskan banyak douqi, tetapi pada saat ini douqi di tubuh Xiaoyan tiba-tiba melonjak. Ada apa? Kata Bairuo juga merasakan sesuatu yang aneh, lalu menatap beberapa orang di langit. Bukan apa-apa, aku akan membantu jika kamu bisa membantuku sebentar lagi. Xiaoyan dapat memiliki kekuatan dan keterampilan pemurnian seperti itu di usia yang begitu muda, kata Baisu menjawab dengan santai dan matanya menatap punggung Xiaoyan. Dia juga tahu bahwa Xiaoyan hampir membunuh Wu Huan dan ditemukan oleh Wu Cheng, sepertinya ada beberapa masalah yang akan muncul. Murai memegang kertas putih di tangannya dan menatap Xiaoyan dengan tajam. Selama Xiaoyan bergerak, dia akan segera memblokirnya. Sementara itu ekspresi di wajah Yusing dan lainnya nampak kusam. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Muller bertarung denganku di reruntuhan. Meskipun aku mengalahkannya, aku tidak membunuhnya. Jika kepala keluargamu bisa melupakan masalah ini maka saya akan mengingatnya, kata Xiaoyan dengan tenang membuat Murai mencondongkan tubuh ke depan dan sedikit kaku. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di langit bergeser lagi, tetapi sekarang mereka semua menoleh ke arah Murai tampaknya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Keterampilanmu tidak sebagus yang aku tahu, tapi Xiaoyan, jangan berpikir kamu bisa melarikan diri dengan berpura-pura bingung, kata Murai menyeringai. Apa maksudmu? Tanya Xiaoyan dengan ringan. Di bawah pengawasan semua orang, Murai perlahan menarik kembali kertas putih di tangannya dan menatap Xiaoyan dengan muram saat berkata dengan senyum dingin, saya tidak tahu apa kamu telah mendengarnya beberapa hari yang lalu, Wu Cheng menemukan sesuatu di pegunungan reruntuhan, sepertinya ada kaitannya dengan mereka yang bertarung saat itu, kata Murai. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan, kata Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tenang di permukaan, dia dengan cepat mengingat ketika dia akan membunuh Wu Huan, sosok hitam dari klan jiwa tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Wu Huan, namun dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Cheng akan menemukan cara seperti itu untuk menyingkirkan dirinya. Tim penegak hukum kami di Wu Cheng juga pergi ke kedalaman pegunungan untuk menyelidiki, tetapi informasinya sangat kecil. Hanya saja orang misterius dengan kekuatan besar muncul, dan kemudian membunuh Wu Huan. Tetapi berita tentang orang misterius itu, kami tidak punya banyak berita, namun tempat di mana Wu Huan dibunuh di kedalaman pegunungan bukannya tanpa jejak, karena kami menemukan sisa dari api merah, kata Murai menatap Xiaoyan dengan tajam. Kata-kata Murai seperti guntur, dan tepat setelah kata-kata itu jatuh, banyak pasang mata yang segera tertuju pada Xiaoyan, bahkan wajah Yusing dan Yueru di kejauhan tiba-tiba berubah dan mereka tiba-tiba teringat bahwa Xiaoyan pernah menggunakan api lotus iblis untuk memperbaiki pil obat. Jadi orang yang membunuh Wu Huan, putra Wu Cheng, adalah kamu, Xiaoyan, kata Murai dengan dingin. Kepala klanmu benar-benar bercanda, saya telah datang ke rumah Yue sejak saya keluar dari reruntuhan, di mana saya bisa pergi ke kedalaman pegunungan binatang iblis. Selain itu, putra Wu Cheng yang bermartabat dari Wu Huan seharusnya dijaga oleh orang yang kuat, kata Xiaoyan. Orang ini, apakah dia benar-benar membunuh Wu Huan? Gumam seorang panatua klan Yue. Belum tentu, Wu Huan tidak mungkin mati dengan mudah, mungkin dia sengaja mengatakan ini untuk membalas dendam, kata panatua lainnya. Cara Wu Cheng ini benar-benar licin, dengan menggunakan kematian Wu Huan sebagai alasan untuk menangkap Xiaoyan dengan jujur, pikir Baisu menatap Murai di langit. Di reruntuhan, kamu bertarung dengan Wu Huan dan menggunakan api merah yang sangat kuat. Saya kira itu tidak mungkin palsu kan, kata Murai. Ada banyak orang yang bisa menggunakan api merah di benua Xuanling, mungkinkah orang-orang ini pembunuh Wu Huan? Kata Xiaoyan mencibir. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah jebakan Batman, bahkan jika Xiaoyan mengatakan bahwa Wu Huan tidak mati, banyak orang pasti tidak akan mempercayainya. Yang lain memiliki api merah, tapi itu benar-benar tidak menjelaskan banyak hal, namun kamu telah memperoleh kekayaan besar di reruntuhan dan bertemu dengan Wu Huan. Semuanya menunjukkan bahwa kamu adalah tersangka terbesar, dan sekarang kamu memiliki nyala api yang sama dengan orang misterius itu. Jika ini semua kebetulan, bukankah ini terlalu banyak kebetulan? Kata Murai dengan senyum dingin.
Saya tidak ingin berbicara terlalu banyak, jika kau tidak memiliki bukti yang meyakinkan lebih baik tidak memfitnah sesuka hati, meskipun Wu Cheng kuat, itu tidak baik jika reputasi itu menyebar. Saya pergi atau tinggal bukan kamu yang mengatur, kata Xiaoyan dengan tajam. Setelah itu dia terus berjalan melangkah ke klan Yue. Xiaoyan, jika kamu memiliki pertanyaan, silakan kembali ke Wu Cheng bersama kami, bawa dia, kata Murai melambaikan tangannya. Saat suara Murai jatuh, belasan sosok berpakaian putih segera melintas dan mengepung Xiaoyan dengan pedang panjang di tangan mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Yue? Kata Panatua Yubao dengan tajam sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan di lapangan. Melihat kedatangan tiba-tiba Panatua Yubao, Xiaoyan juga berpikir sedikit. Suasana kematian dan keheningan menyelimuti klan Yue dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju membuat kelompok Murai nampak tegang. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.